nggak sih teori masuknya Islam ke Nusantara? Teorinya ada 4, yaitu yang pertama adalah teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya agama Islam ke Nusantara melalui para pedagang dari Arab. Hal ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab yang ada di Barus, Sumatera Utara, atau yang lebih dikenal dengan Bandar Khalifah. Selanjutnya, teori Gujarat. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, India yang melalui Selat Malaka yang dibantu oleh Samudra Pasai, yang masuk pada saat abad ke-13. Selanjutnya adalah teori Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada waktu kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dan yang terakhir adalah teori Persia. Teori Persia merupakan teori Islam masuk dari negara Persia yang sekarang adalah Iran ke Nusantara yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussain. Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk dari Persia paling selaras karena beberapa kebudayaan di Indonesia yang mirip dengan kebudayaan di Persia. Contohnya adalah kaligrafi pada makam-makam di Indonesia dan budaya Tabot di Bengkulu serta budaya Tabuik di Sumatera Barat. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Imelda Raina, Saya Ardinda Junior, Saya Carinda Hikmah Anugrah, Saya Mas Agus Muhammad Karib Noval, Dan saya Muhammad Novel Rizky Nasution akan menjelaskan tentang Kesultanan Islam yang ada di Pulau Jawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Latar belakang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendirinya adalah Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin. Namun, Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja, melainkan mengangkat Sultan Mahmud Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Karena posisinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten segera berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Bahkan pada masanya, kerajaan Banten menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683 Masehi. Berdirinya Kesultanan Banten sejak masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda atau sebelum periode Islam. Banten telah menjadi kota yang sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan. Kokohnya kerajaan Banten tidak terlepas dari bentuk pemerintahannya yang solid, menganut agama Islam sebagai pilar pendiri kerajaannya. Penguasa kerajaan Banten menggunakan gelar sultan. Beberapa sultan yang sangat terkenal membawa kejayaan pada kerajaan Banten. Di antaranya adalah Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 dan Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Untuk lingkaran istana yang hierarkinya di bawah sultan terdapat gelar Pangeran Ratu, Pangeran Adipati, Pangeran Gusti, dan Pangeran Anom yang disandang oleh para pewaris. Adapun untuk para petugas yang bekerja di administrasi pemerintahan diberikan gelar Mangkubumi, Kadi, Patih, dan Syah Bandar. Sementara itu, kelompok bangsawan di kerajaan Banten menyandang gelar Tubagus, Ratu, dan Sayyid. Proses Islamisasi. Sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan tersebut bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari segi ekonomi juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lain. Begitu kekuasaan beralih kepada Maulana Hasanuddin pada 1525, terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten. Bahkan di Nusantara,
Paling tidak ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat pulau. Pertama, perubahan dalam bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu dan Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Menjadikan Banten negara yang berdaulat merupakan bagian dari misi Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya Sunan Gunung Jati. Kedua, perubahan dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu, Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam. Sehingga terjadi alkulturasi budaya dan dialog kultural antara budaya Sunda yang hidup dengan kebudayaan Islam. Maulana Hasanuddin juga berdakwah melalui visualisasi wayang seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Ketiga, perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin lakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan termasuk independensi dalam bidang ekonomi. Di sini sendiri independensi adalah tidak terlibat dengan pihak manapun. Peninggalan kebudayaan Kesultanan Banten. Kerajaan Banten yang merupakan kerajaan Islam memberikan jejak peninggalan berupa bangunan keagamaan, contohnya Masjid Agung Banten. Selain itu, beberapa peninggalan lainnya yaitu Istana Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Banteng Spilwik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Kesultanan Mataram. Latar belakangnya yaitu pada mulanya Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan. Di tangan Ki Gede Pemanahan, Mataram mulai menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1584, Ki Gede Pemanahan meninggal, maka usaha memajukan Mataram dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya atau dikenal dengan nama Panembahan Senapati. Ia seorang yang gagah, berani, mahir dalam hal berperang. Senapati memiliki cita-cita hendak mengangkat kerajaan Mataram sebagai penguasa tertinggi di Jawa menggantikan Pajang. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Senapati mengambil 2 langkah penting. Pertama, memerdekakan diri dari Pajang, dan kedua untuk memperluas wilayah kerajaan Mataram ke seluruh Jawa. Konflik antara Raja Pajang dengan Sutawijaya menghasilkan kemenangan di pihak Sutawijaya. Sejak saat itu, Senapati mengambil gelar Panembahan tahun 1586. Sutawijaya meninggal pada tahun 1601 dan ia menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah Sutawijaya meninggal, posisinya sebagai sultan digantikan oleh putranya yaitu Raden Mas Jolang. Ia diberi gelar Sultan Hanyakrawati. Ia memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Pada masa pemerintahannya, sering terjadi perlawanan dari wilayah pesisir yang merupakan salah satu penyebab mengapa RM Jolang tidak mampu memperluas wilayah Kesultanan Mataram. Menjelang wafatnya, RM Jolang menunjuk Raden Mas Rangsang sebagai penggantinya. Setelah dilantik, RM Rangsang diberi gelar Sultan Agung Hanyakrokusuma Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman. Ia memerintah dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Mataram mengalami kejayaan. Oke, baiklah, yang selanjutnya yaitu struktur pemerintahan. Untuk struktur pemerintahannya dapat dilihat di sini. Oke, selanjutnya yaitu struktur pemerintahan. Untuk struktur pemerintahannya dapat dilihat di samping ini. Terus, baiklah, selanjutnya yaitu proses Islamisasi. Melaksanakan strategi Sultan Agung dalam Islamisasi pada kerajaan Mataram Islam, yakni melalui dakwah Islamiyah seperti metode dakwah bi al-hal, perbuatan nyata, metode dakwah bi al-qalam, pena atau tulisan, metode dakwah bi al-hikmah, pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Maraknya lalu lintas perdagangan. Banyak pedagang-pedagang Muslim dari India, Arab,
Persia, dan Tiongkok berbaur dengan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat Nusantara mudah berbaur dengan para pedagang Muslim. Pada akhirnya, pengaruh Islam mulai masuk ke kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru tanah air seperti Jawa melalui bidang politik atau ekonomi. Dan yang terakhir adalah peninggalan kebudayaan. Contoh dari peninggalan kebudayaannya ada dua. Yang pertama yaitu pakaian dari peninggalan Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Dan yang kedua adalah Segarawana atau Syuh Brata yang merupakan meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjian bersama kerajaan Mataram Islam pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Berikut fotonya. Nah, yang terakhir yaitu Kesultanan Demak. Latar belakang dari kerajaan Demak yaitu dikarenakan runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478. Kemudian di tahun 1500 berdirilah kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Raden Patah sendiri adalah seorang anak dari putra Prabu Brawijaya atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Awalnya, Raden Patah atau putra Prabu Brawijaya diperintahkan oleh gurunya Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindungi oleh tanaman gelagah wangi. Sebagai pewaris tahta yang sah, juga mendapat dukungan dari Sang Wali Sanga dan Ki Ageng Tengging, dan setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Sanga, para wali menyarankan Raden Patah untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari Majapahit. Untuk lokasinya bisa dilihat pada gambar ini. Sedangkan struktur pemerintahan dari Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak menggunakan sistem teokrasi. Maksud dari teokrasi sendiri adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan dan berlandaskan dari dasar-dasar dan kaidah agama Islam. Beberapa raja telah memimpin dan silsilah dari kerajaan Demak yaitu awalnya Brawijaya atau Raja Majapahit yang menikah dengan putri Cina mendapat anak yang bernama Raden Patah yaitu raja pertama dari kerajaan Demak. Lalu silsilah selanjutnya bisa kalian lihat di sini. Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Kerajaan Demak sendiri adalah kerajaan pertama Islam di Jawa. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Dengan bantuan para Wali Songo, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tentu saja sebagai kerajaan pertama dan pusat pemerintahan kerajaan Islam yang pertama, maka para wali mendirikan masjid di Demak. Pada kala itu atau pada periode itu, para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang sering berkumpul di kerajaan Demak. Namun, para wali tidak memaksa para masyarakat untuk masuk ke Islam, melainkan mereka mempunyai trik-trik sendiri. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang mendirikan pentas seni dengan tiket yang berbayar 2 kalimat syahadat. Tentu saja kerajaan Demak meninggalkan peninggalan budaya. Seperti yang bisa kita lihat ada Masjid Agung Demak dan Maskura atau sebuah dinding yang berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi Masjid Demak. Kita telah sampai di akhir presentasi. Kami telah menjelaskan 3 kerajaan yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Mataram yang masing-masing kami jelaskan latar belakangnya, proses islamisasi, struktur pemerintahan, dan yang terakhir peninggalan sejarah. Sebelum penutupan, kami punya pantun nih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian dari presentasi kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.